Halo teman-teman, selamat datang kembali di Front Dev Media YouTube channel bersama saya Front Paduansi. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau men-sharing tutorial tentang persiapan coding PHP atau persiapan kita sebagai programmer PHP di Linux teman-teman. Jika kalian perhatikan di sini teman-teman, jadi di sini saya menggunakan Linux Mint ya. Jadi teman-teman yang baru migrasi ke Linux, ini adalah versi atau distro Linux yang sangat saya rekomendasikan bagi teman-teman pemula ya. Karena di sini Linux ini teman-teman menurut saya itu Linux yang paling stabil. Dan untuk kebutuhan development, entah itu Java ataupun bahasa pemrograman lain, seharusnya sudah lengkap sekali di sini teman-teman ya. Jika kalian tertarik untuk menggunakan Linux ini, kalian bisa kunjungi linknya saya sertakan di deskripsi video ini teman-teman untuk download Linux. Pada video yang pertama ini teman-teman, saya akan memberikan tutorial bagaimana persiapan kita sebagai programmer PHP untuk siap coding atau melakukan development program menggunakan PHP di Linux Mint ya. Oke teman-teman, di sini jika kalian perhatikan saya sudah melakukan list apa sih yang kita butuhkan ketika melakukan coding PHP di Linux atau ketika kita mulai bermain PHP di Linux teman-teman ya. Karena di Windows kita sudah terbiasa mungkin dengan XAMPP teman-teman ya. Nah sebetulnya di Linux juga tidak masalah jika kalian menggunakan XAMPP, jadi itu juga tidak menjadi masalah ya. Tapi di sini teman-teman kita akan membangun ini secara manual ya, dimana PHP-nya kita bangun atau install secara manual, kemudian begitupun dengan web servernya atau yang kita pakai nanti Apache 2 ya. Kemudian di BMS-nya atau database management system kita menggunakan MySQL. Jika teman-teman pengguna XAMPP, ini sebenarnya sama ya. Kalau di sini kita nanti menggunakan MySQL, dan jika teman-teman menggunakan XAMPP itu di BMS-nya menggunakan MariaDB ya. Itu sebenarnya sama. MariaDB itu versi open source dari MySQL. Kemudian yang keempat nanti kita butuh PHP admin, MyAdmin tentunya ya. Dan yang terakhir kita tentunya butuh ini teman-teman, text editor alias Visual Studio Code lah yang lagi populer saat ini. Dan untuk teman-teman mungkin programmer Java ya, karena di video yang pertama ini saya belum membahas tentang persiapan coding Java di Linux, maka kalian tunggu saja untuk rilis video berikutnya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang mungkin sudah nonton juga atau baru bergabung, sebenarnya tutorial ini saya sudah tulis di blog saya myfrenews.blogspot.com tentang tutorial lengkap membangun server LAMPP atau Linux, Apache, MySQL dan PHP ya. Kemudian juga blog kedua saya yaitu di frontdev.blogspot.com tentang persiapan coding PHP di Linux. Nanti ini adalah video tutorial videonya. Bagi kalian yang mau baca tutorial tulisannya ada di sini ya, ada di link nanti saya sertakan di deskripsi video ini juga teman-teman. Oke, kita mulai saja teman-teman tentang penginstalan tools-tools yang kita butuhkan. Di sini teman-teman jika kita lihat ya, jadi di sini itu kita install secara command line CLI ya, command line interface. Jadi di sini di video tutorial ini saya tidak menggunakan CLI ya, karena saya sudah sudah bisa sih sebenarnya untuk menggunakan CLI ini. Sebenarnya gampangan ini sih, kita bisa tinggal buka terminal lalu copy ini teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan atau menginstal lewat software manajernya, karena kalau di Linux Mint itu lengkap sekali untuk software manajernya teman-teman ya. Kalian bisa cari apa saja itu seharusnya dapat. Jika nggak dapat sih seharusnya bisa kalian install menggunakan kalau kalian cari dulu referensi untuk penginstalannya di Google teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk tahap penginstalan software yang kita butuhkan untuk coding PHP di Linux teman-teman. Yang pertama, pastikan teman-teman kalian biasakan untuk melakukan sudo apt update dulu ya, untuk sistem operasi yang barusan kita selesai install gitu ya. Jadi biar package di dalamnya itu melakukan update terbaru gitu ya. Kalian bisa ketikkan sudo apt update ya.
Di sini kalian diminta untuk memasukkan password. Maka kita tunggu saja untuk proses update-nya ya. Di sini saya gedein aja ya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu teman-teman, dan ini membutuhkan internet ya. Pastikan komputer teman-teman itu terhubung dengan internet. Oke teman-teman, jika sudah diupdate, kita bisa close lagi untuk terminalnya. Maka di sini kita langsung saja menuju ke menu start dan kita buka software manajernya. Software manajernya kita coba buka. Oke, kita akan mencari tools-tools yang kita butuhkan teman-teman. Yang pertama kita akan cari PHP ya. Di sini kalian bisa ketikkan saja PHP CLI ya. PHP CLI dan seharusnya ada teman-teman ya. Di paling atas ini kita bisa klik dan kita bisa install ya. Install. Oke, kita tunggu. Di sini diminta untuk memasukkan password. Oke, kita tunggu teman-teman. Dan ini seharusnya tidak akan lama ya, tergantung dengan kecepatan koneksi internet teman-teman semua. Oke, kita tunggu saja. Oke, untuk tahap install ini mungkin saya nanti pause aja videonya teman-teman ya, biar nanti kalian tidak lama menunggu ya. Saya akan kembali setelah penginstalan PHP-nya selesai. Oke teman-teman, di sini jika kalian perhatikan berarti PHP CLI-nya atau alias PHP-nya sudah berhasil diinstal ya. Kita coba buka terminal, kita cek versinya ya. Kita bisa cek dengan PHP -v. Oke, yang terinstall di sini teman-teman. Sorry, saya gedein dulu ya. Zoom in, view zoom in. Oke, di sini bisa kalian lihat untuk PHP-nya versi 7.4 ya. Masih bisa dibilang baru lah, karena saat video ini dibuat itu versi PHP sekarang itu yang terbarunya 8.1 gitu ya. Oke, untuk PHP-nya sudah berhasil kita install lagi untuk si apanya. Kedua itu kita butuh web servernya ya. Kita bisa ketikkan di sini Apache 2. Itu ya, dia akan mencari dulu di software manajernya. Oke, kita langsung klik yang paling atas saja ya, Apache 2, terus kita klik install seperti biasa. Nanti kita tunggu dan seharusnya tidak akan lama teman-teman. Oke. Oke, untuk Apache 2-nya sudah berhasil kita install ya. Kemudian kita cek lagi menggunakan perintah Apache 2 -v ya. Oke. Apache 2-nya versi berapa ini, teman-teman? 2.4 ya. Kita bisa cek ya, Apache 2 version atau mana ya? Version. Oh, Apache 2 -v ya. Di sini server versinya Apache 2 24 teman-teman. Oke, sebenarnya untuk web servernya kita bisa akses di sini ya untuk memastikan apakah dia sudah terinstall. Kalau enggak, kita bisa cek di sini. Kita bisa ketik saja localhost ya. Oke, dan seharusnya muncul seperti ini. Apache 2 Ubuntu default patch it works. Seperti ini sudah sudah berhasil kita install ya. Namun untuk database-nya belum kita install ya. Karena di sini masih di poin 3 teman-teman. Nah, di sini jika kalian tanya kok lambangnya Ubuntu, karena Linux Mint itu basisnya Ubuntu teman-teman, atau dikembangkan dari kode sumbernya Ubuntu lah gitu ya. Oke, untuk Apache-nya sudah selesai. Sekarang kita butuh apa lagi nih? Di BMS-nya kita menggunakan MySQL teman-teman. Di sini kita langsung cari saja MySQL server. Kita tunggu. MySQL servernya sedang dicari sama si ini ya. Oke. Sini kita bisa lihat MySQL servernya. Kemudian kita langsung saja klik install seperti biasa teman-teman.
Oke teman-teman, untuk MySQL servernya sudah berhasil kita install ya. Sekarang kita akan cek versi MySQL servernya teman-teman. Kalian bisa ketikkan MySQL -v ya. MySQL -version gitu ya. Maka di sini MySQL yang terinstall di komputer saya adalah versi 8 ya, versi 8.0.29 gitu ya. Nah, MySQL-nya sudah kita install. Sekarang yang terakhir mungkin kita butuh phpMyAdmin ya, untuk kita dapat mengakses atau mengelola database via web teman-teman. Kalian bisa buka lagi di sini, ketik saja phpMyAdmin ya, phpMyAdmin. Oke, di sini kalian pilih yang paling atas dan klik install, dan seharusnya ini tidak akan lama. Oke, kita masukkan password komputer kita sekali lagi di sini. Dan mungkin teman-teman selama proses phpMyAdmin ini diinstal, nanti mungkin dia akan butuh kita untuk memasukkan password ya, dan memilih kita mau pilih server yang mana. Nah, di sini teman-teman ya, di sini jika muncul notifikasi seperti ini, kalian bisa klik Apache 2 aja ya, karena kita web servernya yang kita install adalah Apache 2. Kalian bisa klik next. Kita tunggu. Dan seharusnya tidak akan lama sih, karena file phpMyAdmin itu cuman halaman untuk kita dapat mengakses database. Jika kalian tidak mau menggunakan phpMyAdmin juga tidak masalah ya. Masih banyak software alternatif untuk pengganti phpMyAdmin ini. Oke, di sini saya pause lagi biar videonya tidak terlalu panjang ya. Saya akan kembali ketika penginstalan phpMyAdmin-nya selesai. Oke teman-teman, untuk phpMyAdmin-nya sudah kita install. Dan sekarang kita coba cek ya, cek di browser. Kalian ketik saja localhost /phpMyAdmin ya. Di sini pertama teman-teman diminta untuk memasukkan password ya, username sama password. Padahal tadi kita belum setting username dan passwordnya teman-teman. Nah, di sini jika kalian bingung, kalian bisa lihat saja ya untuk penginstalan atau setting username dan passwordnya di tutorial yang saya share di blog ya. Di sini teman-teman kita buat username dan passwordnya baru di MySQL ya. Caranya kalian copy ya, sudo MySQL urut, kita masuk sebagai super user dulu, kemudian kita klik save di sini ya, kita jalankan, kita langsung enter saja. Untuk passwordnya kita masukkan password komputer kita ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil mengakses MySQL-nya ya. Nanti kita buat username dan password sesuai dengan keinginan kita ya. Mau nama teman-teman juga nggak apa-apa. Di sini saya biasanya pakai username-nya admin dan passwordnya adalah password, gitu ya. Maka di sini saya langsung copy saja teman-teman. Dan untuk passwordnya mungkin ini terlalu panjang, saya kasih yang gampang-gampang saja ya. Untuk password database-nya mungkin saya kasih 12345, gitu ya. Kalian bisa enter, oke, query-nya oke. Dan selanjutnya jangan lupa untuk mengatur ini ya, grant all privilege-nya ya, biar kita bisa login atau mengakses database ini seperti root ya. Oke, kita Ctrl V, kita oke lagi, dan yang terakhir jangan lupa false privilege seperti ini ya. Oke, ini copy. Oke, kita Ctrl V di sini. Oke, jika sudah selesai teman-teman, kalian bisa exit ya, exit titik koma. Maka di sini seharusnya jika kita refresh ya, jika kita masukkan password username dan password yang barusan kita buat ya, jangan khawatir, nanti untuk link untuk menuju ke blog saya sertakan di deskripsi video ini teman-teman ya. Nah, di sini kita masukkan password. Tadi saya masukkan username-nya adalah admin dan passwordnya adalah 12345. Kita klik go dan seharusnya bisa teman-teman ya. Nah, barusan kita berhasil
lakukan login ke phpMyAdmin ya. Begitu kalau di Linux teman-teman. Jadi username dan passwordnya kita bisa set manual gitu ya. Dan bagi teman-teman yang menggunakan XAPP ya, kalau di XAPP itu username-nya root dan passwordnya kosong gitu ya. Begitupun nanti ketika kita membuat file koneksi menggunakan PHP, dan seharusnya kita sesuaikan juga ya dengan username dan password yang kita buat di sini. Oke teman-teman, untuk phpMyAdmin-nya sudah selesai. Yang terakhir kita mungkin butuh text editornya ya. Di sini saya merekomendasikan teman-teman untuk mendownload Visual Studio Code. Kita langsung saja mendownload. Ketik saja di Google download VS Code ya. Oke, di sini paling atas VS Code-nya. Di sini teman-teman kalian bisa sesuaikan dengan sistem operasi kalian. Karena di sini saya menggunakan Linux dan tutorial di Linux ya, maka saya menggunakan Linux ini. Pilih yang Debian karena Linux Mint ini berbasis Debian atau Ubuntu ya. Kalian klik saja teman-teman, dan seharusnya dia langsung mendownload gitu ya. Kita tunggu dan save file. Besarnya cuma 81,8 MB dan seharusnya tidak akan lama teman-teman, tergantung koneksi internet kalian. Kalau lemot ya lama, kalau cepat ya cepat juga untuk downloadnya ya. Kita tunggu saja 16 second lagi, 15, 14. Oke. Setelah mendownload teman-teman ya, karena file downloadnya otomatis ada di folder download, ada di sini. Untuk penginstalan kalian bisa klik kanan ya, klik kanan kemudian open with GDB package installer gitu ya. Oke, kita open aja. Kalau dulu Linux itu mungkin semuanya harus menggunakan command line. Sekarang dia semakin berkembang dan sama kayak Windows lah, mirip-mirip sama Windows. Untuk penginstalan mau pilih pakai CLI juga bisa, mau pakai GUI juga bisa. Di sini kita langsung install package saja. Dan diminta untuk memasukkan password. Oke, authentication kita tunggu untuk penginstalannya. Sambil menunggu penginstalan teman-teman, mungkin saya pause dulu ya videonya. Oke teman-teman, untuk penginstalan VS Code sudah selesai, kita bisa close ya. Kita close juga untuk file explorernya. Sekarang seharusnya VS Code-nya sudah ada di sini ya. VS Code kita open ya teman-teman. Kita open dan kita akan coba untuk membuat project menggunakan PHP. By the way teman-teman, saya lupa satu langkah lagi ya. Di sini di Linux harusnya teman-teman juga harus mengatur hak akses untuk untuk web server atau htdocs-nya teman-teman. Karena di Linux htdocs itu ada di sini ya, ada di di file location ya, kemudian ada di var www.html ya. Jika baru pertama kali dan belum kita setting untuk file aksesnya, maka di sini kita tidak bisa membuat folder atau alias kita tidak diperbolehkan untuk membuat project di sana teman-teman. Padahal htdocs ini adalah tempat kita menyimpan file-file PHP kita atau project-project kita nantinya. Maka kita harus mengatur dulu hak aksesnya ya. Di sini di blog saya juga sudah saya tuliskan untuk hak aksesnya. Kalian bisa scroll ke atas teman-teman. Di sini ada ini ya, sudo chmod 777 var www.html ya, -r. Seperti ini. Kalian bisa copy saja dan paste di terminal kalian ya. Kita paste. Kalian klik enter. Ya, seharusnya di sini jika kita kunjungi lagi ya, di sini seharusnya sudah bisa ya. Kita bisa membuat sebuah folder atau project di sana ya, karena kita sudah berhasil melakukan hak aksesnya teman-teman ya. Begitu kalau di Linuxnya agak ribet sih, tapi tidak apa-apa ya. Sekarang kita akan mulai mencoba untuk bermain dengan PHP menggunakan Visual Studio Code ya.
Di sini teman-teman pada saat pertama kali kalian membuka Visual Studio Code seperti biasa akan tampil Get Starter seperti ini. Di sini saya akan coba membuat sebuah project baru di var www ini. Saya bisa ketik saja cd cd/var www html. Oke, kemudian make directory di sana mkdir misalnya coba php gitu ya. Maka kita ls seharusnya ada ya, coba php, kita cd ke coba php. Kalau kita open kan ke code editor code titik gitu ya. Oke, seharusnya filenya sudah, foldernya sudah muncul ya. Di sini kalian bisa trust di sini teman-teman. Oke teman-teman, kita coba dulu ya untuk membuat file PHP. Kita langsung buat file index.php di sini. Maka ketika pertama kali dibuat itu seharusnya nggak bisa ya, karena kita belum mengatur path untuk PHP-nya. Caranya gini teman-teman, kita untuk melihat PHP kita itu letaknya di mana. Kalau di Linux teman-teman kalian bisa mencari letak PHP-nya dengan mengetik begini ya, which PHP. Oke, maka kalian bisa lihat di sini bahwa PHP-nya terinstall di user bin PHP. Nah, untuk mengaturnya di Visual Studio Code teman-teman, kalian bisa ketik Ctrl koma untuk setting JSON-nya. Misalnya kita setting dulu untuk font ya. Font size-nya misalnya saya kasih biasanya itu 16 teman-teman. 16, dan di sini kita bisa lihat untuk pengaturan JSON-nya. Untuk pengaturan JSON PHP-nya kalian bisa copy ini ya. Copy ini untuk PHP JSON-nya, PHP validate executable path ya, maka letaknya di PHP. User bin PHP teman-teman. Kalian bisa enter saja di bawahnya. Jangan lupa untuk di bagian depannya teman-teman kasih tanda petik 2 seperti ini, di belakang juga ya. Oke, seperti ini ya. Oke, jika sudah kalian save, dan seharusnya di sini teman-teman jika coding PHP, misalnya kita buka tag PHP ya, misalnya echo hello world seperti ini ya, titik koma, kalian save. Dan di sini jika kita akses seperti biasa ya, localhost / coba php, maka seharusnya muncul ya hello world. Berarti teman-teman kita sudah berhasil melakukan setting di Linux, alias kita bisa memanfaatkan Linux ini sebagai sistem operasi yang bagus sekali untuk proses development teman-teman ya, karena dia adalah open source, the power of open source lah istilahnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk proses atau instalasi atau persiapan coding PHP di Linux. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. See you soon.